Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Rizka Maniponor dengan NIM 2114201027. Mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Dalam hal ini mencakup sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Pusat peredaran darah atau sirkulasi darah ini berawal dari jantung, yaitu sebuah pompa berotot yang berdenyut secara ritmis dan berulang 60-100 kali per menit. Setiap denyut menyebabkan darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dalam suatu jaringan tertutup yang terdiri atas arteri, arteriol, dan kapiler, kemudian kembali ke jantung melalui venula dan vena. Dalam mekanisme pemeliharaan lingkungan internal, sirkulasi darah digunakan sebagai sistem transport oksigen, karbon dioksida, makanan, dan hormon serta obat-obatan ke seluruh jaringan sesuai dengan kebutuhan metabolisme tiap-tiap sel dalam tubuh. Dalam hal ini, faktor perubahan volume cairan tubuh dan hormon dapat berpengaruh pada sistem kardiovaskular, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memahami sistem sirkulasi jantung, kita perlu memahami anatomi fisiologi yang ada pada jantung tersebut, sehingga kita mampu memahami berbagai problematika berkaitan dengan sistem kardiovaskular tanpa ada kesalahan yang membuat kita melakukan kelalaian. Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama endokrium, yang kedua miokardium, yang ketiga epikardium. Katup-katup jantung terdiri atas bagian sentral yang terdiri atas jaringan vagusnya padat menyerupai aponeurosis, yang pada kedua permukaannya dibatasi oleh lapisan endotel. Persyarafan jantung tersusun atas sistem yang menimbulkan dan menghantarkan impuls pada jantung. Sistem yang menimbulkan dan menghantarkan impuls dari jantung terdiri atas beberapa struktur yang kemungkinan bagi atrium dan ventrikel untuk berdenyut secara berurutan dan memungkinkan jantung berfungsi sebagai pompa yang efisien. Sistem ini terdiri atas simpul sinoatrial, yang kedua simpul atrioventrikuler, yang ketiga juga terdapat bekas atrioventikular, berkas kis yang berasal dari simpul atrioventikuler dan berjalan ke ventrikel, bercabang dan mengirim cabang-cabang ke dua ventrikel. Pembuluh darah. Struktur umum pembuluh darah biasanya terdiri atas lapisan-lapisan sebagai berikut. Aorta. Yang pertama tunika intima, yang kedua tunika media, yang ketiga tunika adventitia. Arteri. Berdasarkan ukurannya, arteri dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama arteri besar atau arteri elastis, yang kedua arteri ukuran sedang, arteri muskuler, dan yang ketiga arteriola. Ada histofisiologis arteri, anastomosis arteriovenosa, vena, kapiler, morfologi dasar, permeabilitas kapiler, sistem vaskuler limfe, dan ada sel-sel darah yang terdiri dari susunan plasma. Ada elemen-elemen darah, yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit, yang ketiga neutrofil, yang keempat eosinofil,
Yang kelima basofil, yang keenam limfosit, yang ketujuh monosit. Ada trombosit, sistem agosit monokler atau sistem retikuloendotel atau RES. Ada sistem limfe, sistem limfoid, jaringan limfoid, kelenjar limfe, histofisiologi, tonsila, timus, histofisiologi, limpa, histofisiologis, penghasil sel-sel darah, dekstrusi eritrosit, cadangan darah. Ayo mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas. Jadi tunggu apa lagi, mari bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.